Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimuddin SPDI, DGP Angkatan 9 dari SD 028 Ugi Baru, Kabupaten Polowali Mandar. Saya sebagai supervisor dan di samping kiri saya Hanafia dari SDN 014 Sumberjo. Perangan saya di sini adalah selaku coach. Di samping kanan saya Saumiati dari SDN 065 Kurma, calon guru penggerak Angkatan 9, berperan sebagai coach. kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Nafia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak, bagaimana dengan Bapak sendiri Pak? Alhamdulillah baik juga. Semoga kita selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan melakukan coaching, tapi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Baik Ibu, pada saat coaching nanti bersama coachingnya Ibu Sarmiati, saya akan mengamati Ibu sebagai supervisor dan saya akan menilai Ibu sesuai dengan penilaian coaching. Adapun aspek-aspeknya itu saya sampaikan. Nanti apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan kita. Kemudian yang kedua adalah apakah coaching sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah jawaban yang disampaikan coaching sesuai dengan pertanyaan dari Ibu ajukan sebagai coach. Kemudian selanjutnya Ibu, jawaban tersebut atau jawaban coaching bisa menemukan solusi permasalahan, dan jangan lupa Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yang ada. Kemudian Ibu, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coachingnya Ibu. Baiklah Ibu, saya lanjutkan lagi. Kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Oh iya Pak, dalam kegiatan coaching saya sebentar bersama coach saya Ibu Sarmiati, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini Pak, yaitu yang pertama adalah sebagai melakukan kehadiran penuh, kemudian fokus mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan berbobot itu saya akan ajukan berdasarkan alur cerita. Oke Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, mana kira-kira yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau secara mendalam? Oh iya Pak, jadi di sini saya akan kembangkan, yaitu terutama di sini Pak, ketika saya mendengarkan secara aktif, kemudian ketika juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan di dalam proses coachingnya nanti? Ya, jadi di sini Pak, indikator saya yang saya harapkan di sini, pada saat saya melakukan coaching sebentar, saya mengharapkan coaching saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi baiklah Ibu, itulah pertanyaan atau diskusi awal kita. Jadi saya sampaikan kembali kepada Ibu bahwa setelah nanti Ibu melakukan coaching dengan Ibu Sarmiati, saya akan kembali dan menunjukkan
tentang hasil coachingnya itu. Iya. Jadi mungkin sudah bisa dipersilakan itu. Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Saniati? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Sendiri alhamdulillah sama baik. Ya, Alhamdulillah kita bertemu di sini di Bu Sania. Jadi saya akan jadi dalam ekonomika ini apa yang Ibu harapkan? Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Jadi harapan saya melakukan coaching dengan Ibu yaitu saya menemukan Ibu solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Jadi Ibu mengharapkan solusi yang seperti ya. Jadi permasalahan Ibu itu bisa diceritakan. Oke, ini Bu ya, permasalahan yang ada di sekolah saya ini khususnya di kelas saya Bu ya. Itu ada 24 orang. Nah, salah satu di antara mereka itu ada yang terlalu aktif Ibu. Tapi aktifnya itu kurang baik Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena si anak ini pada saat proses pembelajaran dia selalu mengganggu temannya, selalu mengganggu, bahkan dia selalu juga bercerita, dan kemudian juga suka keluar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oh iya, berarti Ibu menghadapi siswa yang aktif di sini Bu, dalam artian aktif dalam akomodasi ya. Siswa tersebut sering mengganggu dalam proses pembelajaran secara keseluruhannya, kemudian sering keluar masih dalam proses pembelajaran. Lantas apa yang akan dilakukan? Yang saya lakukan ya ini ya, karena sudah berbagai cara saya lakukan Ibu, tapi hal demikian tetap terulang kembali. Hal yang sudah saya lakukan itu saya sudah membuat keyakinan kelas, tapi keyakinan kelas itu tetap ia langgar, tetap ia langgar keyakinan yang sudah kami sepakati. Jadi mungkin jadi tadi ini sudah melakukan keyakinan kelas itu ya, tidak ada tugas yang harus semestinya dilaksanakan, tapi rupanya siswa juga tidak melakukan ya. Jadi kira-kira apa ini terkait tentang ketidaktertarikan siswa tersebut atau ketidakaktifan siswa tersebut ya. Jadi kira-kira apa yang membuat siswa itu tadi sehingga aktif, terlalu aktif dalam kegiatan proses pembelajaran dalam hal tadi? Saya rasa itu ya mungkin karena cara mengajar saya itu yang tidak menarik. Mungkin pada saat saya melakukan proses pembelajaran, mungkin pembelajaran saya itu terlalu mengotor di guru di saya itu, sehingga anak ini tidak tertarik dengan pelajaran yang saya ajarkan. Ya, tadi dari itu sudah terlalu pertama yang pertama kali sudah terlalu monoton di dalam mengajar. Mungkin ada hal yang lain yang membuat siswa ini tidak tertarik selain dalam mengajar guru yang monoton itu tadi. Mungkin ini itu karena apa yang saya ajarkan itu selalu monoton. Ya, bisa saja ini menyebabkan si anak ini tidak tertarik karena cara mengajar saya ini tidak menarik Ibu ya, tidak menarik dari itulah dia selalu melakukan kebiasaan yang tersebut. Jadi kalau misalnya ke depan Ibu untuk mengantisipasi tersebut apa yang mungkin bagusnya itu ya, karena Ibu juga ini si anak ini merasa kurang perhatian dari saya ya. Mungkin bagusnya nanti ini saya jadikan si anak ini jadi tugas kelas supaya ia merasa saya perhatikan. Tapi saya juga harus mengimbangi yang lain ini Ibu. Jangan sampai saya terlalu mengimbangi satu orang sedangkan yang lain ini terkena lain tidak saya perhatikan. Jadi saya juga akan memperhatikan yang lain juga ya. Oke, luar biasa itu ya rencananya Ibu. Jadi siswa tadi ini aktifkannya Ibu berikan sebagai kelas ya, supaya kita dengan sebagai tadi itu siswa tersebut
Dan pada saat ibu melakukan nanti kira-kira apa akan ibu? Hari itu ya saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dengan tetap memantau perkembangan si anak ini. Sudah luar biasa itu. Ibu lakukan sekali. Semoga siswa itu dalam itu tidak bisa beralih posisi, dari akibat positif sehingga bisa tersebut bisa mencapai hasil yang maksimal yang lebih baik dan juga akan nyaman juga di dalam belajar juga pada siswa tersebut. Nah, kemudian apa tindakan ibu ke depan? Tindakan saya itu ya karena saya akan melakukan pembelajaran menyenangkan, mungkin tindakan itu saya menggunakan media yang menarik pada saat proses pembelajaran dan juga melakukan sesekali tes breaking. Yang luar biasa ya, media yang dilakukan tentang itu tentunya sesuai dengan belajar siswa ya, baik hari dan SDK yang dilakukan juga itu mengambil perhatian siswa yang belajar siswa yang aktif dalam komunikasi itu tadi. Nah, baik luar biasa itu semoga diperhatikan ya. Jadi apa yang ibu lakukan tadi? Alhamdulillah ya, saya merasa bersyukur bisa melakukan coaching dengan ibu, karena dengan coaching ini saya bisa menemukan atau mengenali potensi saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, khususnya di kelas saya ya. Atas waktu dan kesempatannya mendengarkan cerita saya. Terima kasih dan juga masalahnya tentunya ada komunikasi lagi untuk mendapatkan solusinya ya. Nah, ke depan bisa dilaksanakan dan selanjutnya saya juga menunggu hasil bagaimana pencapaian ibu di dalam melakukan proses pembelajaran ya. Oke, terima kasih ibu. Sama Bu, jadi saya mohon untuk diri Bu ya. Ya, terima kasih. Mari Pak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, dimana kita tadi sudah melakukan proses coaching bersama dengan coachingnya Ibu Kamiati. Bagaimana tadi proses coaching yang Ibu lakukan kira-kira? Alhamdulillah Pak, prosesnya berjalan dengan lancar dan posisi saya tadi bisa Kamiati sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya dan akan melakukan rencana selanjutnya ke depan Pak. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, dari proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang Ibu capai, bagaimana Ibu? Apa sudah tercapai menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak, saya sudah lakukan dengan maksimal indikator yang saya lakukan itu ya, karena proses coaching ini saya sudah lakukan berdasarkan prinsip coaching sendiri Pak, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan pengembangan potensi coaching, serta saya sudah mengajukan pertanyaan berikut Pak sesuai dengan alur kita. Baiklah Ibu, jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Saya juga mengawasi Ibu tadi saat coaching itu di mana Ibu sudah menanyakan tujuan dari coaching itu sendiri, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian rencana tindak lanjut dari coaching sendiri, dan menanyakan tanggung jawab daripada coaching. Jadi saya juga mendengar percakapan Ibu dan coaching tadi itu sudah fokus
itu artinya dalam kondisi lisensi ya. Nah, itu. Jadi lisensi itu artinya dalam keadaan penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada saat menjawab pertanyaannya ibu berikan tadi itu. Jadi pertanyaan yang ibu berikan, kursinya menjawab, ibu mendengarkan. Pada saat menjawab pertanyaan yang ibu berikan, tadi itu ya sudah fokus sekali ya. Kemudian pertanyaan ibu kan juga berbobot berdasarkan apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan kedepannya ibu lebih baik lagi ketika melakukan proses coaching yang lebih maksimal lagi pada coaching yang ibu lakukan berikan. Ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira potensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan? Dan jadi kedepannya ini Pak, saya tentunya senantiasa meningkatkan kompetensi saya terkait ketika saya melakukan coaching dengan baik, dan tentunya tadi harus berdasarkan prinsip coaching tersebut. Kemudian pertanyaan yang berbobot terkait dengan pertanyaan sesuai dari alur cerita Pak, tentunya yang perlu saya tingkatkan. Dan yang paling utama saya tingkatkan di sini Pak, yaitu tadi ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan dalam kondisi mendengarkan secara fokus. Oke, ya. Jadi luar biasa sekali Bu. Jadi ibu akan mendalami lagi tentang coaching berdasarkan alur cerita ini dalam proses coaching berikutnya. Semoga semakin baik dan proses ya dalam pendidikan nanti semakin baik. Kemudian terima kasih Ibu sudah melakukan coaching dengan baik secara resulta ya bersama dengan Ibu Termiati. Terima kasih atas kesempatannya hari ini ya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi di kegiatan seperti ini. Jadi kegiatan seperti ini sangat bagus kita lakukan karena